Pak Isa untuk menyampaikan materinya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Kepala UPD SMK 1 Bantai, Bapak Pengawas Pembina, Bapak Komite, Bapak Ibu Guru serta staf usaha yang sangat berbahagia. Alhamdulillahirobbilalamin, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena izinnya sehingga pada hari ini kita diberikan kekuatan kesempatan untuk berkumpul dalam rangka kegiatan kedinasan. Salawat dan salam selalu pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Untuk mempersingkat waktu izinkan saya meminta sedikit waktu Bapak Ibu untuk menyelesaikan salah satu tugas kami di calon guru penggerak angkatan 7, di mana kami sekarang berada di posisi modul ke-14. Jadi modul 1 itu ada 4 submodulnya, modul 2 ada 3 submodul, modul 3 ada 3, jadi ada 10 total modul. Selama kurang lebih 9 bulan kami akan berperang di dunia penggerak. Tugas kami saat ini adalah mensosialisasikan materi yang kami dapatkan di modul 4 terkait dengan budaya positif di sekolah. Jadi ini salah satu tugas kami dalam bentuk aksi nyata memberikan sosialisasi kepada stakeholder sekolah sebagai bentuk upaya pemahaman kami terhadap modul materi-materi yang diberikan di modul 1 di Bapak ini. Tapi sebelum kita lanjut, saya akan perkenalkan diri saya, profil saya. Nama saya Ahmad Ishar, titelnya SPD IPD. Saya alhamdulillah lahir di Bantai, asli Bantai, orang tua saya Bantai. 17 Agustus 87, usia 35 tahun. Alhamdulillah. Pendidikan terakhir magister pendidikan di program Pasca Universitas Negeri Makassar, jurusan ilmu pengetahuan sosial, konsentrasi administrasi umum. Jabatan saya sebagai guru muda, penata tingkat 1 3D, unit kerja SMK 1 Bantai. Pekerjaan tenaga pengajar pada Bapak sekalian, menimba pertemuan bisnis sejak 2010 hingga sekarang, alhamdulillah. Sebelum kita lanjut ke materi, saya akan memperlihatkan video pemantik. Mudah-mudahan ini bisa memberikan kita pemahaman terkait dengan budaya positif di sekolah. Selamat menyaksikan. Sholat Jumat pada guru disiplin tersebut. Saya yakin Bapak Ibu yang telah berkah mengajar berpikir bertumbuh dengan baik, menyadari. Menjelaskan tentang beberapa teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Gesser tentang guru mengontrol murid, kemudian bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita lanjut ke pernyataan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, nanti kita perlu untuk mengubah kerangka acuan kita. Jadi kita sebagai seorang pendidik, di mana kita harus mampu memahami seperti apa membuat perubahan-perubahan positif, khususnya atau minimal kita melakukan perubahan positif di kelas kita masing-masing. Dengan begitu, perubahan-perubahan positif itu akan menjadi besar, tumbuh seiring dengan waktu, perkembangan, sehingga menjadi perubahan positif yang bisa kita lakukan secara menyeluruh atau global di sekolah kita cintai. Kemudian ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Jadi kita mengubah sesuatu itu, kita melihat sesuatu secara global, bukan secara sempit, apalagi secara hal-hal yang sifatnya ekstrim. Tapi bagaimana kita berpikir tentang manusia
ubahlah paradigma Anda sehingga pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kita harus mampu meyakini, memahami bahwa realitas yang sebenarnya adalah bahwa murid harus kita bahagiakan, harus kita gembirakan, dan harus kita lakukan kerja-kerja positif sehingga budaya-budaya positif dapat kita lakukan di kelas kita masing-masing. Lanjut, ini makna kata disiplin. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita bahwa kebanyakan orang akan menghubungkan disiplin dengan tata tertib. Jadi kebiasaan-kebiasaan kita di sekolah kita ini bahwa ketika tata tertibnya bagus, maka kedisiplinan akan tercapai. Tapi kita harus mampu memahami bahwa kedisiplinan merupakan hal-hal yang dihubungkan dengan hukuman, kekerasan dalam tanda kutip. Nanti kita kerasi anak-anak baru bisa disiplin. Tapi kesemua itu kita akan berubah dengan baik dengan cara-cara yang positif. Nanti kita akan paham sedikit demi sedikit setelah kita masuk ke slide selanjutnya. Bapak Kiai Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan di situ ada disiplin yang kuat. Jadi muaranya ini adalah bahwa dengan memerdekakan murid khususnya di kelas, maka kedisiplinan di kelas pun akan tumbuh dan berkembang. Tanpa adanya kekang dari kita sebagai seorang pendidik guru, maka kedisiplinan murid sedikit dan perlahan akan bisa terjalin dan tumbuh. Saya lanjut ke slide selanjutnya. Nilai-nilai kebajikan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi nilai kebajikan penempatan pertama ini adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Disitulah muaranya, puncaknya dari nilai kebajikan yang kita terapkan dalam proses pembelajaran, proses menciptakan pelajar-pelajar Pancasila sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Ini nilai kebajikan yang lain. Harapan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga, sekolah, dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung. Kita sebagai warga sekolah harus mampu saling kolaborasi, saling mendukung satu sama lain. Tidak bisa saya berjalan sendiri tanpa adanya dukungan dari Bapak Ibu, dari pimpinan sekolah, kemudian dari pemangku kepentingan, baik itu stakeholder dunia usaha, dunia industri maupun komite sekolah, dalam hal ini perwakilan dari orang tua atau wali murid. Tujuan mulia dan penerapan sikap positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajaran sepanjang hayat, pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan. Jadi itu tujuan dari penerapan disiplin positif di sekolah. Selanjutnya motivasi dasar manusia. Jadi ada 3 motivasi dasar manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan keinginan mereka, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang menarik dan dipercaya. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Jadi ada anggapan bahwa dengan cara kita sebagai guru melakukan dalam tanda kutip penghukuman dengan upaya untuk mendisiplinkan murid, ternyata itu adalah hal-hal yang kurang tepat. Memberikan penghargaan kepada murid
dalam upaya menciptakan kedisiplinan pun hal-hal yang kurang tepat. Sebentar kita akan masuk ke penjelasan terkait dengan apa yang dimaksud dengan didukung oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan. Jadi ada pengaruh-pengaruh yang terjadi ketika seseorang menjadi apa yang kita inginkan dalam jangka pendek. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan. Jadi ketika kita misalnya memberikan reward kepada murid terkait dengan kedisiplinannya mungkin, maka hal itu akan menjadi kebiasaan murid menunggu penghargaan selanjutnya supaya dia tetap konsisten dalam disiplin. Tapi itu akan menjadi sebuah hukuman bagi kita dan bagi institusi kita, sekolah kita. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan, nah ini dihukum oleh penghargaan. Jadi ada anggapan bahwa dengan cara kita sebagai guru melakukan dalam tanda kutip penghukuman dengan upaya untuk mendisiplinkan murid, ternyata itu adalah hal-hal yang kurang tepat. Memberikan penghargaan kepada murid dalam upaya menciptakan kedisiplinan pun hal-hal yang kurang tepat. Sebentar kita akan masuk ke penjelasan terkait dengan apa yang dimaksud dengan didukung oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan. Jadi ada pengaruh-pengaruh yang terjadi ketika seseorang menjadi apa yang kita inginkan dalam jangka pendek. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan. Jadi ketika kita misalnya memberikan reward kepada murid terkait dengan kedisiplinannya mungkin, maka hal itu akan menjadi kebiasaan murid menunggu penghargaan selanjutnya supaya dia tetap konsisten dalam disiplin. Tapi itu akan menjadi sebuah hukuman bagi kita dan bagi institusi kita, sekolah kita. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat oleh dan dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda dapat mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi sifatnya adalah bahwa pemberian penghargaan itu tidak akan efektif karena ada hal-hal yang ditunggu, ada hal-hal yang dinantikan oleh murid dalam melakukan tindakan atau kebaikan positif atau disiplin positif. Ketika dia tidak melakukannya, maka tidak akan diberikan penghargaan dan itu akan menjadi tidak efektif lagi pemberian penghargaan. Penghargaan akan merusak hubungan. Misalnya ada dua murid, yang satu selalu diberikan penghargaan karena disiplinnya, yang satu disiplin juga tapi masih kurang disiplin dan tidak diberikan penghargaan, maka hubungannya akan rusak. Ada saling ketidakenakan di antara murid, baik itu murid dengan murid maupun murid dengan kita pendidik. Penghargaan akan mematikan kreativitas. Ketika misalnya kita memberikan penghargaan kepada sekelompok individu, sedikit individu, segelintir individu, siswa, murid, maka kreativitasnya akan hilang, akan mati karena dia hanya mau melakukan sesuatu karena ada dorongan penghargaan yang diberikan dan itu tidak efektif lagi dilakukan. Penghargaan akan menghukum. Penghargaan menghukum dalam tanda kutip mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya sistem ranking, mereka mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Mereka memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jadi sifatnya sama, penghargaan dan menghukum. Karena akan mengendalikan, penghargaan akan memberikan hal-hal yang karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Karena memberikan penghargaan itu sifatnya pengendalian kita sebagai guru kepada murid. Jika suatu penghargaan diharapkan namun tidak didapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Murid akan merasa dihukum ketika dia mengharapkan penghargaan tapi dia tidak memberikan. Makanya
penghargaan itu tidak lagi efektif. Nah, dalam disiplin positif ada yang namanya restitusi. Restitusi itu adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam upaya kita sebagai pendidik menyelesaikannya secara efektif dan efisien. Nah, sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Yang pertama, menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya secara baik-baik. Kemudian yang kedua, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Yang ketiga, mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Yang keempat, bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan dan seterusnya. Itu. Baik, restitusi merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ada beberapa hal yang harus kita pahami bahwa restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa membuat dan kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen dalam guru. Jadi restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan yang dilakukan. Yang pertama adalah restitusi. Yang kedua adalah restitusi untuk memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ide dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar, keputusan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian yang ketujuh restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan restitusi menguatkan diri dan fokus pada solusi. Dan yang kesembilan adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi itu kaitan atau hal-hal yang terkait dengan restitusi. Mengapa harus ada keyakinan kelas? Jadi saya harus menyampaikan bahwa keyakinan kelas ini akan memberikan dampak yang baik, dampak yang positif, budaya yang positif kita sebagai pendidik bersama dengan murid-murid kita di kelas. Kenapa? Karena dengan adanya keyakinan kelas, maka pembelajaran akan semakin baik, semakin efektif sesuai dengan yang kita sepakati bersama. Jadi keyakinan kelas merupakan kesepakatan bersama antara kita pendidik dengan murid. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kenyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk-bentuk positif. Jadi hal-hal yang positif itu kita tuangkan dalam kesepakatan kita dengan murid terkait dengan keyakinan kelas menjadi sebuah hal-hal yang baik dan yang positif. Kemudian ini dia contoh-contoh keyakinan kelas. Yang pertama adalah membiasakan diri mengucapkan salam ketika masuk kelas. Kemudian ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua bisa mengatur posisi sepatu ketika kita masuk lab bagi yang belajar di lab. Kemudian contoh yang lain terkait dengan keyakinan kelas adalah membersihkan sebelum dan setelah menggunakan meja belajar begitu ketika kita di kelas. Kemudian membersihkan peralatan-peralatan yang kita gunakan kita belajar di lab dengan praktek. Itu contoh. Contoh yang lain mungkin bisa tidak mengganggu aktivitas teman ketika proses belajar berlangsung. Jadi mengganggu itu beda dengan kita bertanya atau kerja kelompok ya. Mengganggu itu misalnya temannya sementara mengerjakan tugas atau pekerjaan di kelas, lantas ada 1-2 orang yang tiba-tiba datang mengganggu temannya yang sementara belajar. Itu bisa kita tuangkan dalam bentuk keyakinan kelas. Dan hal-hal positif lain yang bisa kita lakukan, kita tuangkan dalam keyakinan kelas dan menjadi kesempatan bersama. Dan hal itu bisa kita lakukan dengan membuat keyakinan kelas itu menjadi sebuah tulisan, poster
menjadi tulisan kesempatan bersama yang bisa kita tempelkan di kelas, di tempat yang strategis di kelas yang bisa kita gunakan untuk membiasakan siswa murid kita melihat seperti ini kesepakatan kita, keyakinan kelas kita, supaya anak-anak tidak melakukan hal-hal yang di luar dari keyakinan kelas yang bisa mengganggu proses pembelajaran dan kedisiplinan positif bisa berkurang. Nah, kita lanjut ke 5 posisi kontrol yang kita sebagai pendidik bisa kita lakukan terhadap murid. Yang pertama adalah kita sebagai penghukum. Penghukum itu maksudnya ketika anak-anak melakukan sebuah kesalahan, hal-hal yang di luar dari kesepakatan kelas misalnya yang kita sepakati, kita langsung menghukum. Yang kedua adalah kita sebagai pembuat merasa bersalah. Ketika anak-anak sudah tahu dirinya bersalah, kita tambah-tambah lagi sehingga dia merasa lebih bersalah lagi. Kamu itu jangan seperti itu, kamu harusnya seperti ini, kamu salah itu. Itu contohnya. Ketiga adalah teman. Kita sebagai teman, selayaknya teman seumuran, ketika ada hal yang sedih misalnya atau hal yang tidak baik murid kita rasakan, kita bisa dari hati ke hati mendekati, kemudian menanyakan seperti layaknya teman. Kemudian yang keempat, kita sebagai pemantau. Kita pantau bagaimana keseharian murid, mulai dari cara berpakaian, tindakan, perilaku, perbuatan sampai di proses pembelajaran di kelas. Kemudian posisi kita yang terima sebagai manajer. Kita sebagai pengatur segala sesuatu terkait dengan mulai aktivitas murid, kebutuhan murid sampai dengan proses tindakan-tindakan yang dilakukan ketika murid melakukan sebuah kesalahan. Kemudian ini tadi penjelasan tentang 5 posisi kontrol itu. Posisi kontrol yang paling sering dilakukan, yang paling efektif dilakukan sebagai seorang pendidik adalah posisi kita sebagai manajer. Posisi manajer fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang lain atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi bukan kita yang mengambil keputusan, tapi kita mengembalikan, kemudian berdasarkan bimbingan guru, berdasarkan hal-hal masukan-masukan dari beberapa pihak, maka keputusan diberikan kepada murid. Nah, itulah posisi manajer, adalah posisi yang paling baik, paling bijak yang kita terapkan sebagai seorang guru atau pendidik. Nah, ini tadi saya kembali kepada bentuk segitiga restitusi seperti yang saya telah jelaskan tadi, bahwa restitusi merupakan suatu jalan keluar yang bisa kita lakukan terhadap tindakan-tindakan salah yang dilakukan oleh murid. Jadi ada 3 bentuk, ada 3 dari restitusi yang dibuat dalam bentuk segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita melakukan validasi tindakan yang salah yang dilakukan murid. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Yang ketiga, menstabilkan identitas. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi kita tidak serta-merta kau salah, kau harus dihukum, ini kesalahanmu. Tidak. Kita bisa melakukan stabilisasi ini dengan beberapa pernyataan yang bisa kita keluarkan kepada murid dengan mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Misalnya, 1, berbuat salah ini tidak apa-apa. Itu salah satu bentuk dari menstabilkan identitas. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Kalimat-kalimat seperti ini bisa kita sampaikan kepada murid. Yang ketiga adalah saya juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Jadi kita bisa memberikan dan mengambil contoh terhadap diri kita. Yang keempat, kita bisa menyelesaikan ini dengan baik-baik. Dan contoh yang lain, misalnya kalimat yang lain, kamu berhak melakukan hal seperti itu, kamu berhak merasa seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita sebagai seorang pendidik
Tidak serta-merta menghukum anak-anak dengan menyampaikan kamu salah, ini kesalahan kamu, tidak. Tapi kita bisa melakukan validasi dengan menyampaikan pernyataan-pernyataan misalnya, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Artinya dengan cara begitu anak-anak bisa lebih yakin bahwa yang saya lakukan itu salah. Kemudian kita bisa menyampaikan kalimat, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, supaya anak bisa berpikir, tidak mungkin saya melakukan itu kalau tidak ada alasan. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Bisa saja anak melakukan pelanggaran atau tindakan yang salah karena dia melindungi suatu hal, termasuk melindungi dirinya. Itu yang kedua, terkait dengan validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang seperti yang sudah kita sepakati di kelas, itu kita tanyakan. Misalnya tadi, anak salah karena tidak mengatur posisi sepatunya ketika masuk di dalam pembelajaran. Kita tanyakan, kita kan sudah sepakat mengatur sepatu. Kenapa sepatumu tidak diatur dengan baik? Kenapa malah melempar dan menendang sepatu temannya, misalnya seperti itu. Kita tanyakan, kita bisa menggunakan kalimat seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kemudian kamu maunya jadi orang seperti apa? Itu kita bisa tanyakan seperti itu supaya anak bisa keluar ekspresinya, keluar kalimat-kalimatnya, mengapa dia bisa melakukan kesalahan itu. Kemudian dengan adanya budaya positif, keyakinan kelas yang bisa kita sepakati bersama bahwa yakin saja dengan ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senantiasa kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini 3 Januari 2023 kita duduk bersama dalam Bapak dan Ibu semua, karena kepala sekolah tidak akan berhasil kalau hanya sendiri, tetapi lewat tangan Bapak dan Ibu, keberhasilan itu kita bisa nikmati bersama. Namun konsekuensi yang perlu kita antisipasi ke depannya ketika kita menyandang sekolah ramah anak, maka Bapak dan Ibu guru banyak-banyak juga ramah kepada anak kita. Iya, paling tidak setiap hari kan ada S3 minimal harus sampai berkembang ke S7, dan menghindari juga mungkin adanya hukuman yang berfisik kepada siswa kita. Iya. Jadi kalau memberikan hukuman ya yang sifatnya lah yang edukatif ya, yang membangun, tidak mendeskripsikan siswa, menyakiti siswa dan seterusnya. Saya kira itu makna hakiki yang timbul dari tadi yang di luar daripada harapan pendidikan sendiri. Jadi di sekolah ini Pak, alhamdulillah kita sudah rapat beberapa bulan yang lalu, termasuk antaranya bahwa ketika ada siswa misalnya yang terlambat masuk, itu tidak boleh dilarang masuk, silakan masuk. Jadi bapak-bapak guru, ibu guru, kalau ada siswa yang terlambat, ya silakan masuk, jangan bisa ditahan di luar. So kalau ditahan di luar, sangat berbahaya. Bisa misalnya semakin ya urusan nama sekolah. Jadi biarkan saja masuk. Nanti di dalam kalau mau dihukum ya hukumlah ya, saya kira ya sesuai dengan ya kemauan pendidikan itu sendiri. Termasuk antaranya kita sepakat itu bahwa kalau ada siswa terlambat masuk saja di sekolah,
nanti di dalam gurunya hukum apa hukumannya, bisa disuruh menyanyi, bisa membaca surah-surah pendek misalnya. Ini kan sifatnya hukuman mendidik. Jadi tidak lagi seperti tahun-tahun yang lalu bahwa kalau ada siswa yang yang melanggar atau apa, dulu itu kita dikasih berdiri lama sekali, nanti disuruh dulu kalau siswa pulang. Wah, ini saya kira sangat berbahaya kalau kita kembali seperti itu. Jadi di SMK ini alhamdulillah kita tidak terapkan seperti itu. Karena ini menyangkut waktu, jadi ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan dari kesiswaan terkait dari beberapa poin yang disampaikan tadi. Mengawali refleksi awal tahun ini, mungkin ada beberapa hal yang pernah kita lakukan di tahun 2022 itu kita bisa perbaiki di tahun 2023 ini. Yang pertama adalah menyangkut kedisiplinan siswa. Kami rasa kedisiplinan siswa itu bukan merupakan tanggung jawab di kesiswaan saja, tapi merupakan atau di BK, tapi merupakan tanggung jawab bersama kita sebagai guru, yang merupakan salah satu tugas kita semua. Jadi Bapak Ibu tolong bantu kami, bukan cuma kami di kesiswaan saja atau di BK saja yang menegur siswa. Kalau misalnya siswa itu terlambat ataupun siswa itu yang atributnya tidak lengkap atau bagaimana. Karena selama ini yang kami lihat, setiap ada siswa bermasalah itu selalu bertanya ke BK, selalu bertanya ke kesiswaan. Padahal kan sebenarnya itu tanggung jawab kita bersama semua. Kemudian yang kedua, mengenai waktu sholat. Waktu sholat ini cuma 15 menit Pak, dengan kapasitas masjid yang sholat yang sangat minim. Usul kami, bagaimana kalau misalnya sholat itu dilaksanakan, mungkin bisa diadaptasi dari SD Wardah. Di SD Wardah itu mereka sholatnya di kelas. Jadi yang memonitoring adalah guru mata pelajaran yang pada saat itu yang mengajar. Jadi kan ada mata pelajaran yang tertutup pada saat itu. Jadi misalnya guru itu bisa ikut sholat bersama dengan siswa di kelas. Saya hanya menyambung apa yang disampaikan oleh Bapak Sikuribu Islam dan apa yang disampaikan oleh Bapak pimpinan tentang bagaimana supaya siswa kita dan seluruh warga SMK itu bisa mengaktifkan diri pelaksanaan salat berjamaah. Tadi diminta solusi bagaimana supaya salat berjamaah ini bisa dilakukan dengan baik. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah tidak menghalang-halangi kita untuk tidak mengetahui beberapa ilmu pengetahuan utamanya di bidang agama. Sudah bisa kita update, kita bersebar di lewat HP-nya anak-anak kita bagaimana pentingnya salat berjamaah. Bahkan menjadi ukuran setiap orang bahwa untuk menjadi untuk mengukur akhlaknya seseorang bisa dikatakan munafik bagi orang yang mendengar azan di waktu, khususnya di waktu salat subuh, kalau tidak diindahkan, tidak dilaksanakan salat berjamaah, maka itu bisa diukur bahwa ini seorang tidak bisa jadikan pemimpin yang baik. Karena dia termasuk ciri-cirinya adalah munafik, karena tidak mendengarkan azan dan tidak melaksanakan salat berjamaah kalau dia Islam. Jadi barangkali apa yang disampaikan oleh Ibu Inci dilaksanakan di setiap kelas, tentu dengan ketelitian yang harus dimiliki oleh setiap guru untuk memasukkan siswanya dengan tidak memakai sepatu atau alas kaki di kelas. Harus bersih kelasnya. Nah, jadi kalau bisa dilepas alas kakinya, kemudian masuk belajar dipakai untuk salat. Karena kondisi masjid kita tidak memungkinkan untuk menampung segitu dari warga SMK. Ini salah satu solusi yang baik. Dan saya sudah berpikir-pikir dari tadi bahwa mungkin lab dijadikan juga sebagai alat untuk bisa jadikan berpasangan seperti ini di Teknopark kan ada AC-nya. Labnya bisa dipakai masuk di lab tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu, bisa jadikan berpasangan. Kemudian yang kedua, solusi yang bagus adalah setiap kali salat berjamaah di
itu ditampilkan di WA-nya anak-anak atau ada LCD atau apa supaya disebarkan ilmu pengetahuan tentang manfaatnya, hikmahnya salat berjamaah. Yang itu setiap hari itu dilakukan karena dalam Al-Quran juga selalu diberikan peringatan. Kapan tidak diberikan peringatan maka mereka akan lalai. Maka itu itu sila aba umum bahwa itu berikan peringatan kepada mereka karena mereka tidak tahu dan bahkan tahu dan mereka lupa maka mereka itu lalai. Bahwa bagaimana Pak Ustaz dari Pak Komite? Yang kedua, ada ayat yang bisa saya sampaikan. Ada satu lagi ayat yang saya bisa sampaikan. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kami akan Allah mengatakan kami yang menghidupkan mereka orang yang mati dan kami pula yang mencatat apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka tinggalkan, bekas apa yang mereka tinggalkan, semua yang dilakukan akan dicatat di lauh mahfuz. Jadi saya juga teringat di waktu saya mengikuti pertemuan di Polda, seorang yang jauh lembaga pemerintahan yang jauh dari agama. Bahkan setiap kali salat pelaksanaan salat berjamaah, semua personilnya ikut semua salat berjamaah. Mulai dari pimpinan sampai di bawah sampai cleaning service-nya semuanya ikut berjamaah, berbondong-bondong memasuki masjid. Nah kita ini seorang pendidik, seorang guru yang fondasi utamanya pembentukan akhlak. Kenapa kita berpencar-pencar seperti ini karena tidak pernah melaksanakan salat berjamaah? Alasannya satu. Perempuannya kita perempuan, ada yang putih. Itu kalau beragama orang yang berpikir. Dulu Nabi mengatakan itu karena ada alasannya. Karena berjauhan rumahnya, kemudian gelap keadaan alamnya, sehingga Nabi melarangnya untuk ikut berjamaah kalau perempuannya. Jadi tidak ada alasan. Ke pasar kita boleh, ke tempat-tempat hiburan kita boleh. Kenapa kita tidak mengikuti salat berjamaah di waktu puasa? Kan? Yang takdir. Ya itu. Ya, mohon maaf ini ibu-ibunya juga selalu menjadi. Kemudian demikianlah presentasi yang saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan itu bisa menambah hasanah pengetahuan kita, memberikan sepenuhnya hal-hal yang bisa kita lakukan kepada murid kita masing-masing. Tentunya dengan adanya budaya positif dan keyakinan kelas ini akan bermuara pada bagaimana murid-murid bisa mendisiplinkan diri dengan cara baik, tanpa adanya hukuman, tanpa mengharapkan penghargaan atau imbalan. Maka semua berasal dari motivasi dalam diri murid masing-masing. Dan tentunya ini pun akan menjadi kebaikan kita bersama menuju kebaikan sekolah kita, supaya bisa menjadi lebih baik, lebih sukses, dan sekolah kita menjadi sekolah yang bisa menciptakan dan mencetak murid-murid yang berkualitas, berbudaya positif, melakukan hal-hal yang sifatnya berawal dari motivasi dalam diri, sehingga hal-hal yang bisa merusak budaya positif itu bisa dihindarkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita dipertemukan kembali di semester genap tahun pelajaran 2022-2023. Saya melihat banyak yang kurang. Apakah memang belum hadir atau memang sudah meninggalkan sekolah ini? Yang jelas kita patut bersyukur, berbangga karena kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesadaran untuk mau kembali bersekolah, kembali menuntut ilmu, karena
seperti apa masa depan kita ditentukan pada saat ini. Kalau kalian mau masa depannya bagus, ya bagus saat ini. Tapi kalau kalian mau masa depannya biasa-biasa saja atau bahkan tidak bagus, ya kalian yang bisa menentukan sendiri. Jadi hari esok ditentukan oleh hari ini. Apa yang kita lakukan hari ini itu akan berdampak pada seperti kita hari esok. Dan seterusnya. Untuk kesempatan ini, karena ini pertemuan pertama di semester genap, saya mau kita membuat kesepakatan kelas, kesepakatan penggunaan lab untuk kelas 11 OTKP 2. Seperti sebelumnya ketika di awal pembelajaran, di awal semester, kita menyepakati hal-hal yang menjadi kebiasaan-kebiasaan baik atau kebiasaan-kebiasaan positif yang bisa kita terapkan selama kurang lebih 1 semester kita. Ya? Bagaimana, sepakat? Sepakat. Oke. Saya menawarkan beberapa kesepakatan atau hal-hal yang bisa kita lakukan hubungan dengan nilai positif atau kesepakatan yang baik yang bisa kita lakukan. Kalau pengalaman-pengalaman di semester lalu, semester 1, sudah bagus kita menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang baik terkait dengan penggunaan lab. Saat ini kita akan kembali mereview dan kembali menyepakati kebiasaan-kebiasaan yang baik itu. Yang pertama adalah sebelum memasuki ruangan lab, sepatu diatur dengan rapi di depan pintu, bukan pas depan pintu ya, di sampingnya, supaya dia menghalangi orang masuk. Jadi yang pertama adalah menyusun atau merapikan sepatu di depan lab. Ya, bagaimana, sepakat? Sepakat. Jadi kalau ada yang tidak rapi sepatunya, dibuang. Ya, itu kembali kepada kesadaran kita masing-masing. Oke? Yang kedua apa? Tidak menyalakan komputer sebelum diperintahkan. Jadi dia menyalakan komputer sebelum diperintahkan karena ada hal-hal yang harus kita lakukan sebelumnya. Oke? Sepakat? Sepakat. Bisa sambil jalan-jalan juga tuh. Yang ketiga. Apa yang ketiga kira-kira? Membersihkan lab sebelum saja sebelum memulai pembelajaran. Jadi membersihkan bukan saja di sekitar mejanya tapi semua lab. Bersihkan lab sebelum memulai pembelajaran. Yang keempat, apa yang keempat lagi? Oke, yang keempat adalah berdoa sebelum memulai pembelajaran. Biar pembelajaran yang kedua, yang ketiga, apalagi yang pertama, segala sesuatu itu kita awali dengan doa. Jadi berdoa masih ada ketua kelas toh? Jadi ketua kelas yang pimpin doa ya. Jadi sebelum tidak perlu saya arahkan lagi bahwa silakan ketua kelas pimpin doa. Begitu masuk
Rapikan sepatunya, masuk, kemudian duduk dengan bersihkan dulu. Lihat di, ada yang bersihkan di dalam, ada yang bersihkan di luar. Kemudian setelah itu duduk, langsung pimpin doa ketua kelas. Di, siapa ketua kelas? Terlambat ketua kelas. Di ketua kelas langsung pimpin doa, baru tunggu arahan saya seperti apa kita selanjutnya. Nanti saya harapkan menyalakan komputer, baru menyalakan komputer. Oke? Kemudian yang kelima, apa yang kelima? Yang kelima adalah tidak mengganggu teman ketika pembelajaran berlangsung. Jadi kalau misalnya temanmu lagi asik kerja tugas atau mendengar instruksi, tiba-tiba ada yang kok bikin dari samping temannya, tidak boleh begitu. Ganggu teman. Kalau bertanya boleh, diskusi boleh, konsultasi sama temannya boleh. Dan itu sangat diharapkan karena kita terapkan pembelajaran sebaya, pembelajaran saling memberikan pembelajaran kepada teman kita. Masih ada kira-kira yang baik yang bisa kita lakukan minimal di mata pelajaran saya di kelas ini, di lab ini. Apa kira-kira? Selanjutnya di atas. Apa? Kalau ada yang berkomentar boleh angkat tangan baru bicara. Oke, boleh. Tidak menggunakan handphone. Menggunakan ponsel saat pembelajaran berlangsung, kecuali, saya kasih kecuali ada perintah dari guru arahkan oleh guru. Kalau ada yang bunyi-bunyi HP-nya, misalnya ada telepon tuh penting, langsung saya, Pak, ada teleponku. Boleh diangkat. Siapa tahu ada yang ada yang penting, kecuali ada suara-suara game, saya butuh apa dulu game. Lagi tiang Legend, Fire, atau ada yang nonton? Sudah tersambung semua ada yang pakai wifi sini kan? Tidak. Sudah tersambung semua? Hampir semua. Tersambung gitu. Dan dia tersambung boleh disambungkan. Ini haknya kalian. Pokoknya saya bayar sekolah dibayar. Oke? Masih ada tambahan kesepakatan? Oke, kita bacakan ya. Nomor 1 siapa yang bisa bacakan? Ya. Bagus Aranu. Rapikan sepatu di dalam lab. Rapikan sepatu di dalam lab. Bukan ya? Ingat itu. Rapikan sepatu di dalam lab. Bagus itu kalau kita lihat ada guru lihat apalagi pas sekolah lewat rapinya tuh sepatunya. Kalau tidak bisa, kalau baca ke sana, disambung lagi ke belakangnya. Kalau tidak bisa ke sana, disambung lagi ke belakangnya. Kita bisa, saya coba contoh sepatu yang rapi. Baik, kita bisa jadikan sebagai contoh atau kebiasaan yang baik, kebiasaan positif. Jujurnya
Ada yang sebelumnya di pesantren, sebelum ke sini waktu MTS ada. Biasanya itu kebiasaan begitu tuh di pesantren biasa digalakkan. Masuk di masjid biasanya surabikan tau? Itu. Biasanya kan banyak yang kembar-kembar sendalnya, banyak kembar sepatunya tau? Ini contohnya seperti ini. Ya, ini. Jadi ini bukan hanya sekedar kita sepakati hari ini, tapi diterapkan minimal semester ini. Dan berlaku juga bagi mata pelajaran yang lain. Jadi ini kesepakatan lab. Jadi bukan saja saya, tapi semuanya. Setiap masuk pelajaran di lab, ya, silakan diikuti apa yang kita sepakati hari ini. Ini bukan untuk saya, bukan untuk guru-guru, tapi sebenarnya kebiasaan positif untuk kalian. Karena kalau sudah terbiasa dari sekarang, ketika pulang ke rumah juga bisa diterapkan, apalagi nanti setelah kalian sudah dewasa. Oke. Minimal sudah paham penyampaian merapikan. Jadi kalau misalnya setelah masuk saya perhatikan ada yang tidak rapi, ya, buat saja. Dia baik. Nantilah dilihat di pertemuan selanjutnya. Kalau aku saya tender dulu toh. Ya. Kalau lagi orang sedikit nampak. Ataukah satu sepatunya di dalam lapangan teknis, satu sepatunya diganti itu. Supaya sadar. Yang kedua, tidak menyalakan komputer sebelum diperintahkan. Jadi kebiasaan yang buruk yang biasa saya perhatikan sebelum ini begitu masuk, belum ditutup, belum dibuka tasnya langsung titis powernya. Terutama yang laki-laki tuh. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya ada kayak poslet, tiba-tiba kau pegang, kontak itu yang kita hindari. Makanya kita sepakati. Apalagi yang pertama, kita kan tidak tahu bagaimana malam misalnya ada tikus karena makan anunya, kabarnya langsung minyak solar. Oke? Nah, yang kedua, siapa yang bisa membaca yang kedua? Ya, itu kelas. Kedua, tidak menyalakan komputer sebelum diperintahkan. Jadi ingat dia, terutama yang laki-laki. Yang ketiga, siapa yang bisa baca? Saya, Pak. Hah? Rehan? Iya, Pak. Mana Rehan? Ya, kita seorang Rehan. 3. Membersihkan lap. Ulangi. 3. Membersihkan lab sebelum memulai pembelajaran. Jadi sebelum mulai belajar bersihkan lab. Kalau misalnya pembelajaran bersambung, jangan mulai bersihkan kalau nanti mau pulang lagi bersihkan. Itu untuk kebersihan kita bersama. Kita pakai. Atau kalau rapi, bersih, tidak ada sampah, kita belajar. Tapi kalau pulang ke rumah lihat berantakan pasti minimal stres itu pikir tahu bukan kecuali bukan tidak ada kesadaran di rumah ya. Tapi minimal ketika kita sudah terbiasa dilakukan di lingkungan sekolah, insya Allah kita akan biasakan juga di rumah. Jadi karena sekolah itu rumah kedua. Bukan paling seru di rumah kedua. Bukan lapangan hitam, apalagi lapangan buatan. Bukan itu. Jadi rumah pertama rumah sekolah. Kalau ada yang pindah kos-kosan ya anggap itu rumah pertamanya. Yang keempat, siapa yang bisa baca pertama? Ya Nurul. Berdoa sebelum memulai pembelajaran. Jadi kita kelas ingat ya. Nanti digilir. Nanti saya lihat absen yang pertemuan selanjutnya siapa lagi yang bikin doa. Jadi, minimal doanya berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kalau bisa pimpin doa, pimpin. Tapi kalau tidak bisa ya itu saja sesuai keyakinan. Kan masing-masing punya doa dan harapan toh. Tidak mungkin sama semua doanya. Walaupun sama semua doanya minimal ya bisa. Oke? Yang kelima, siapa yang bisa? Lagi terakhir.
Lima. Gimana deh Pak? Ya. 5. Tidak mengganggu teman ketika pembelajaran berlangsung. Biasa kamu temannya Kak? Jadi kalau misalnya sebentar dong kita belajar, ada lagi yang pindah-pindah waktu. Nah, colek-colek temannya, boleh? Jangan mengganggu teman ketika pelajaran. Ada. Siapa ada? Itu Pak. Mana dia? Warna itu. Siapa yang biasa pakai HP kalau belajar di kelas ya? Ada. Oh, ada minyak. Oh, ada. Ada biasa minum Pak. Siapa ada? Ayo masuk nih. 6. Tidak menggunakan poster saat pembelajaran berlangsung kecuali diarahkan oleh guru. Ya, jadi ada hal-hal di mana kita boleh gunakan HP. Misalnya kalau ada materi yang tidak connect internet, lantas kita harus cari di internet, ya, saya arahkan untuk pakai HP toh. Tapi kalau tidak misalnya cuma mengetik saja, ya, usahakan jangan menggunakan HP-nya. Kecuali bunyi dan harus diangkat. Kalau cuma WA saja, ping, jangan. Oke, bagaimana dengan anak kesepakatan ini bisa diterapkan? Bisa. Minimal di penggunaan live ini untuk semua mata pelajaran, bukan saja mata pelajaran saya. Penggunaan lab minimal di lab sini. Kalau di lab atas, nanti yang mengajar di atas lagi yang sampaikan. Jadi, atau beda lagi sebatannya. Misalnya naik pakai tangga kiri, turun pakai tangga kanan. Oke, sepakat? Baik. Jadi terima kasih atas kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa terapkan di pertemuan selanjutnya sampai di akhir semester. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ke komputernya masing-masing. Cek dulu.